pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pagi kita sudah banyak berbicara dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Ibu ya, tentang apa itu pajak, kemudian bagaimana teman-teman di, kalau tadi salah satu contoh untuk sharing session adalah di Jakarta Selatan 2, bagaimana mengadakan BIMTEK atau sudah mulai menyisipkan inklusi kesadaran pajak pada sekolah-sekolah di Jakarta Selatan 2. Nah, siang kali ini kita ada panelis, ada 4 narasumber, 3 berasal dari eksternal dan nanti ada 1 dari internal DJP. Kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana menyisipkan atau bagaimana memasukkan kesadaran pajak ini dalam sisi kurikulum di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk diskusi mengenai bagaimana caranya, kalau tadi Bu Nina cerita banyak istilah yang saya nggak ngerti nih, jadi kalau tadi Bapak nggak ngerti istilah DJP, ini nanti kami banyak nggak ngerti istilah kekurikuluman gitu ya. Gak apa-apa, nanti kita bahas bersama-sama 3 narasumber kita. Yang pertama Ibu Nina Purnamasari, berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, merupakan pengembang kurikulum muda, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek Indonesia. Tepuk tangan untuk Ibu Nina Purnamasari. Untuk yang kedua nanti akan ada Bapak Suwardi, Kepala Subdit Kurikulum, Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah. Tepuk tangan untuk Bapak Suwardi. Dan yang ketiga ada Ibu Erni Mawarni, merupakan Subkoor Kurikulum dan Pemilihan Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Boleh diberi aplaus sekali lagi. Dan nanti menyambung 3 narasumber dari eksternal kita, nanti akan ada Ibu Artinita Monowida, merupakan fungsional penyuluh ahli media Kanwil Jakarta Selatan 1, yang akan juga menguraikan bagaimana kontekstualisasi muatan pajak dan di dalam mata pelajaran. Kita sambut yang pertama Ibu Nina Purnamasari. Kepada Ibu Nina yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam Senang warahmatullahi sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dijen Pajak, terutama yang di bagian penyuluhan ini ya Bu. Ini sebenarnya sudah hubungan lama gitu, sampai sudah berganti-ganti. Saya dari zaman Bu Aan sampai dengan sekarang Bu Inge dan Bu Ika gitu ya. Senang sekali bisa bergabung kembali dengan Dijen Pajak yang merupakan hubungan yang sudah lama, sudah menjadi bagian dari keluarga pusat kurikulum juga gitu ya. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Nina Purnamasari. Kalau tadi Mbak Julis memperkenalkan bahwa namanya tadi karena daripada nggak bisa ngejelasin namanya agak ribet ya Mbak Julis ya. Kalau saya lebih simpel lagi Mbak Julis, saya diberi nama Nina karena supaya kakak saya kalau nyanyiin gampang. Nina Bobo itu, jadinya nggak harus berubah-ubah. Jadi benar-benar simpel itu pemberian nama kepada saya. Jadi nggak ada filosofinya sekali. Baik, saya kemarin itu diminta oleh panitia untuk menyampaikan mengenai penyusunan RPP. Boleh jujur Bapak Ibu, saya itu dalam hati ini dari 2013, ini sekarang 2023 gitu ya, agak 10 tahun. Apalagi yang mau saya obrolkan, saya udah agak, aduh, ini nanti kita ngajarin ikan berenang nggak ya? Saya ngajarin burung terbang nggak ya? Gitu. Saya agak khawatir juga gitu. Tapi mohon izin, mungkin di sini menurut informasi juga ada yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Boleh tahu yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ada berapa sekolah?
separuhnya Bu Ika yang melaksanakan kurikulum merdeka. Berarti nanti kita kaitkan saja ya Bapak Ibu, izin. Mohon izin Bu Ika, waktu saya nanti kalau sudah habis tolong diinfokan saja ya Bu ya. Baik, izin Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan utama ketika tentang RPP itu di kurikulum merdeka bedanya apa dengan modul ajar gitu ya Bapak Ibu ya? Gitu nggak sih Bapak Ibu? Dulu RPP, sekarang modul ajar, bedanya apa sih gitu ya? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah membaca panduan pembelajaran dan asesmen yang melaksanakan kurikulum merdeka. Sudah membaca ya Bapak Ibu ya? Nah, di situ ada satu penjelasan tersendiri mengenai penyusunan modul ajar, di mana isinya itu sebenarnya sama, karena namanya juga perencanaan pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi isinya sebenarnya sama, intinya sama. Hanya 3 intinya Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya, langkah-langkahnya, sama bagaimana Bapak Ibu melakukan asesmennya. Jadi ketika 3 hal tersebut itu align, nyambung, ada benang merahnya, insya Allah Bapak sudah di jalan yang lurus, di jalan yang benar ya Bapak Ibu ya, gitu pada intinya. Karena ini agak teoritis, saya takutnya, dan ini sudah yang kurikulum 2013 Bapak Ibu, mohon izin saya bikinnya jadinya takut sudah tidak apa ya, jadi kurang gregetnya lagi gitu ya Bapak Ibu. Tapi boleh next. Ketika di kurikulum 13 itu kita ada KIKD, ketika di kurikulum merdeka kita ada capaian pembelajaran. Apakah itu apple to apple Bapak Ibu? Tidak ya. Ketika di kurikulum merdeka kita menggunakan capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran tersebut perlu Bapak Ibu analisis lagi, Bapak Ibu turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, yang tujuan pembelajaran tersebut nanti Bapak Ibu sifatnya masih agak lebih besar, mungkin hampir sama dengan KD ya Bapak Ibu, karena sudah menggunakan kata kerja operasional yang dapat Bapak Ibu turunkan lagi menjadi indikator. Kalau di kurikulum merdeka itu kita nyebutnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Begitu kan ya Bapak Ibu yang kurikulum merdeka? Ya kan ya? Oke, baik. Selanjutnya ini next aja. Ini kenapa tiba-tiba saya bahasa Jawa iki? Lanjut. Prinsip penyusunan Bapak Ibu sudah hatam? Lanjut. Baik, ini adalah alur pengembangan untuk RPP di kurikulum 13, di mana KIKD silabus sudah dari buku mata pelajaran, buku teks itu sudah disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu tinggal menurunkannya bagaimana ke rencana pembelajaran Bapak Ibu di kelas, yang sedikit banyak sangat sama dengan buku teksnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di kurikulum merdeka nanti tujuan pembelajaran sifatnya sangat individual, sangat kekhasan dari sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi bisa saja itu tujuan pembelajaran di SMK yang di Bogor nanti itu berbeda dengan SMK 34 yang di Jakarta. Sangat bisa, karena dalam menentukan tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu sudah memperhatikan tingkat kesiapan belajar peserta didik Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita nyebutnya intake ya Bapak Ibu, itu ada beberapa variabel yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kemudian juga ketersediaan sumber daya, sarana dan sebagainya. Kemudian next. Ini adalah komponen NPP yang tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan. Ketika di K13 kita agak rigid ya Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu pengawas. Kalau RPP itu komponennya harus ada ini gitu ya. Kalau misalnya nggak ada satu tuh nanti kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, ketika di kurikulum merdeka, baik di ketika Bapak Ibu membuat RPP
mengajar, minimal sekali itu hanya ada 3 tujuan pembelajarannya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan langkah-langkah pembelajarannya dan bagaimana melakukan asesmennya. Di mana ketika kurikulum 13 itu 5M ya Bapak Ibu. Kalau sekarang itu terserah Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu semua. Kemudian ketika di assessment sama seperti di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu, assessment itu ada 2, formatif dan sumatif. Di mana formatif itu lebih bertujuan untuk ke Bapak Ibu guru sendiri. Bagaimana Bapak Ibu itu mengumpulkan informasi agar pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan kesiapan dan kondisi peserta didik Bapak Ibu agar pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan lebih efektif. Kemudian untuk asesmen sumatif tidak seperti di kurikulum 13 kita mungkin ada UAS, UTS gitu ya Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu diberikan keleluasaan untuk menentukan kapan Bapak Ibu akan melakukan sumatif. Ketika Bapak Ibu selesai dari rangkaian TP, ada 3 TP Bapak Ibu sudah selesai dan Bapak Ibu ingin melakukan sumatif, silahkan. Dan itu bisa berbeda-beda tiap mata pelajaran tergantung dari professional judgment Bapak Ibu semua. Ini yang ke-13 saya nggak usah bahas ya, Bapak Ibu mau udah khatam gitu ya. Next. Mengenai media, bahan dan sumber belajar, ketika di MA Bapak Ibu tetap dapat memasukkannya karena namanya perencanaan pembelajaran itu kan tujuannya untuk Bapak Ibu guru ya, untuk panduan Bapak Ibu guru. Jadi kami di sini meminta Bapak Ibu guru menyusun rencana pembelajaran itu tujuannya untuk membantu Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran agar tetap on the right track. Karena dengan kurikulum Merdeka itu sangat spesifik sesuai dengan sekolah masing-masing, begitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk supaya Bapak Ibu jadi tambah ribet, biar Bapak Ibu nggak kelihatan santai-santai, nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada kepikiran begitu. Tetap dimasukkan ketika Bapak Ibu merasa perlu dimasukkan. Kalau saya cenderung tetap dimasukkan media, bahan dan sumber belajar. Termasuk nanti kegiatannya apakah harus dirinci kayak zaman dulu, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, apakah harus begitu Bapak Ibu? Nggak harus juga gitu ya, terserah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu langsung ketika di awal Bapak Ibu hanya memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan, langsung ke kegiatan inti boleh. Next. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Nanti kan di-share ya Bu Ika ya PowerPoint-nya. Baik. Next. Ini ketika K13 itu kita sangat ketika mengembangkan indikator ya Bapak Ibu ya. Di situ kita kan menggunakan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson ya Bapak Ibu. Nah, ketika di kurikulum 13 Bapak Ibu dibebaskan ingin menggunakan taksonomi yang mana. Mohon maaf kalau suara saya terlalu cempreng ya. Itu dari sana ya Bapak Ibu, saya nggak bikin-bikin ya, mohon maaf. Mau menggunakan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson, mau menggunakan taksonomi Marzano, mau menggunakan Wiki dan saya lupa 3 atau apa gitu ya, itu banyak Bapak Ibu, silahkan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu dan peserta didik Bapak Ibu. Next. Tapi ketika Bapak Ibu masih nyaman dengan taksonomi Bloom, silahkan ya Bapak Ibu, tidak ada paksaan. Next. Ini adalah contoh sama dengan tadi Bu Julis ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu itu saya yakin sekali bahwa tentang integrasi itu Bapak Ibu mau udah paham luar kepala how to integrate konten materi ke dalam
guru ekonomi udah tahu, apalagi yang K13 ya Bapak Ibu, di situ ada KD tentang pajak itu stated dengan jelas ya Bapak Ibu yang ekonomi. Tapi di K13 kita tidak ada yang nyebut langsung gitu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu nanti menurunkannya dalam tujuan pembelajaran. Keluasan kedalamannya nanti Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Bagaimana mengintegrasikannya tadi juga saya ingin menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ika. Kalau saya guru matematika, guru fisika, bagaimana saya mengintegrasikan konten perpajakan atau inklusi keuangan ini gitu. Itu kan jadi agak apa iya saya harus ketika mungkin kalau matematika masih bisa ya, kita dengan soal cerita gitu kita kaitkan dengan pajak masih bisa. Tapi kalau misalnya biologi gitu ya, kita lagi belajar anatomi, kayaknya agak ngada-ngada juga ya. Kita mau ngomongin kesadaran pajak gitu. Bisa juga sih kita ngomongin puskesmas gitu ya, dikaitkan dengan puskesmas, dengan apa namanya fasilitas kesehatan bisa juga gitu. Tapi itu nanti jadi bagiannya PCOK gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh saran Bapak Ibu, ketika konten materi tidak bisa kita masukkan dan itu nanti akan menambah beban dari peserta didik Bapak Ibu, lebih baik kita jadikan itu hidden curriculum, di mana Bapak Ibu hanya memberikan pesan-pesan penguatan karakter yang dikaitkan dengan nilai-nilai di kesadaran pajak. Kalau waktu dulu itu kan kita ada ini ya Bapak Ibu PPK ya. PPK, Bapak Ibu masih ingat kan PPK? PPK apa Bu? Iya, alhamdulillah masih ingat. Takutnya udah profil pelajar Pancasila aja gitu di sini udah lupa PPK. Apa ya gitu. Kadang-kadang saya begitu juga Bapak Ibu ya. Sudah terlalu ini. Ya, penguatan karakter di situ kan ada berapa Bu yang terakhir? 8 ya Bapak Ibu kalau nggak salah ya. 8 atau 10? Atau 5? 5 ya. Nah dari PPK tadi Bapak Ibu pilih ketika dibikin PPK di situ juga ada karakter ya Bapak Ibu ya. KI 1, KI 2. Di situ di nilai-nilai tersebut Bapak Ibu dapat sisipkan tentang nilai untuk penguatan karakter kesadaran pajak atau inklusi keuangan, entah itu kejujuran, entah itu gotong royong. Begitu ya Bapak Ibu, jangan terlalu dipaksakan karena ini adalah materi integrasi juga ya Bapak Ibu, jangan terlalu nanti ini. Tapi saya nggak tahu ya ini mau sampai sejauh mana tingkat keluasan dan kedalaman tentang materi pajak, karena dalam kurikulum Merdeka itu pun masih kompetensi minimal ya Bapak Ibu, dikurangin nggak boleh, ditambahin boleh, tapi tetap Bapak Ibu memperhatikan jam pelajaran secara total setahun ya Bapak Ibu, terutama ketika Bapak Ibu di fase F. Bapak Ibu harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan guru di tingkat kelas selanjutnya gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang terlewat dari materi-materi yang harus kita berikan ke peserta didik. Next. Kalau ini contohnya itu ketika bahasa itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Di K13 itu kan kita dengan pendekatan Syamul ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kita mau sangat liquid. Kita mau masukkan muatan apa saja bisa, asalkan memang itu terkait dengan materi kita. Tinggal bahan yang kita gunakan saja. Kalau yang ini terkait dengan apa tadi ya? Ini teks saya Pak Bagnas, mohon maaf. Review teks, ini tentang review teks itu sama kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sangat liquid ya, akan
silakan mau dibawa kemana, tinggal konteksnya saja bagaimana Bapak Ibu mengkontekskan materi yang Bapak Ibu berikan dikaitkan dengan kesadaran pajak. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat ahli untuk mengintegrasikan muatan-muatan tersebut, karena saya juga yakin sekolah Bapak Ibu bukannya hanya dititipi tentang kesadaran pajak, tadi juga ada yang anti korupsi, pasti juga ada yang ramah anak, terus ada yang cash pro, ada yang macam-macam lah, kepolisian, lalu lintas dan sebagainya. Itu ya saya juga yakin. Jadi Bapak Ibu saya percaya sudah sangat tahu bagaimana mengintegrasikan materi Bapak Ibu ke konten muatan yang di TV gitu. Tapi pesan saya yaitu Bapak Ibu jangan sampai yang inti, yang utama itu jadi berkurang karena kita terlalu memberikan keluasan kedalaman yang mungkin sebenarnya itu hanya kita insight ya, tujuannya hanya memberikan inspirasi penguatan karakter gitu. Dikaitkan juga dengan kurikulum Merdeka ketika kita mengembangkan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, yang titipan saya adalah Bapak Ibu, proyek profil itu kita sedang menguatkan karakter peserta didik Bapak Ibu. Seluruh gebiar produk keberhasilan menjual sesuatu itu hanyalah jalan kendaraan buat kita untuk mengembangkan karakter dari peserta didik kita. Jadi entah itu konten materi, entah itu produk, itu hanya sebagai kendaraan kita untuk mengembangkan karakter. Karena di rapotnya juga kan apa yang dikembangkan di karakter tersebut ya, bukan produknya yang dijual berapa gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu jangan sampai salah paham gitu ya tentang modul project. Mungkin sudah ya Bu Ika. Baik, dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Bu Ika. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nina Purnamasari, mohon izin. Untuk selanjutnya Bapak Suwardi, Kasubdit Kurikulum Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesesuaian KSKK Madrasah, Kementerian Agama, kami persilakan. Izin, kalau tadi Bu Nina sebelah sana, saya sih di sini ya, Bu Nina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya Suwardi mewakili Pak Direktur KSKK Madrasah. Sedianya beliau sendiri yang akan hadir di sini, tapi ternyata beliau harus ada pertemuan tingkat eselon 1 dan 2 sehingga saya diberi amanah untuk menyampaikan ya. Di slide pertama dulu, Mas. Ya. Judulnya saya utak-atik sendiri tadi itu Bu Ika, karena tidak dikasih judul ya. Pertama diintegrasikan kepada mata pelajaran fikih, karena di kajian fikih itu ada salah satunya tentang zakat ya, mulai dari MI, MT, SMA itu ada ya tentang zakat. Kemudian bisa menjadi suplemen untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran yang lainnya. Saya pikir tergantung dari kreativitas seorang guru. Kebetulan saya ini guru seni rupa. Saya pelukis sebenarnya Bapak Ibu. Kalau lihat wajahnya kayak ahli matematik, kalau lihat wajahnya. Ya, tapi sebenarnya saya itu guru seni rupa, guru pelukis saya ini di Manik Sanjidika Serpong dulu, itu ya dari tahun 96, kemudian pindah jadi kepala di Manik Sanjidika Gorontalo, balik lagi di Serpong, kemudian sekarang di Gunung Pusat. Kesadaran pajak itu bisa dari pelajaran seni, karena ketika anak
mendesain ya sebuah pamflet dan lain sebagainya tentang pajak, itu ya di dalam dirinya tentang kesadaran pajak. Jadi sebenarnya seluruh mata pelajaran bisa, tergantung dari kreativitas guru. Masuknya lewat mana gitu. Jadi pajak itu bukan sekedar bayar, tapi banyak hal. Orang melukis tentang pajak, tentang sebuah kejujuran itu juga termasuk di sana sebenarnya. Guru fotografi bisa nggak itu terkait dengan ini? Bisa, ya kan? Membuat karya-karya fotografi digital berkaitan dengan pajak. Apalagi sekarang ada asesmen nasional, ada ADMI, ada AN dan sebagainya. Nanti bisa juga di dalam kegiatan asesmen salah satu temanya tentang pajak. Itu bisa ya. Yang berikutnya lewat kegiatan ini saya tawarkan untuk guru tamu kalau bisa nanti, karena kalau guru-guru mata pelajaran itu jago atau hebat di bidang mata pelajarannya, tapi terkait dengan pajak asik belepotan menjelaskan kepada anak-anak gitu ya. Nah kalau ada guru tamu dari Dijen Pajak, dari Kanwil DJPB ya dan lain sebagainya, dari penyuluh tadi itu masuk ke madrasah-madrasah menjadi guru tamu menjelaskan tentang pajak dan sebagainya dengan bahasa yang enak, karena anak-anak itu jangan terlalu dibebani, waduh berat-berat nih harus mengeluarkan duit sekian, itu nanti repot malah nggak masuk, kira-kira begitu ya. Itu menjadi guru tamu ya, dengan bahasa-bahasa familiar dengan anak-anak, insya Allah kan bagus itu. Jadi ini penting. Yang berikutnya lewat kegiatan kurikuler dimasukkan menjadi salah satu tema. Tadi saya ngobrol sama Bu Nina ya, Ibu dari dinas juga. Tema dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya menurut hemat kami proyek penguatan profil pelajar Pancasila temanya itu bisa ratusan, bukan hanya yang tertulis dalam buku panduan sebanyak 7 dan 10, itu bisa macam-macam. Salah satunya misalkan menanamkan karakter agar anak itu tahan banting. Itu nggak ada itu tertulis dalam panduan. Agar anak itu tidak lebay, itu nggak ada tertulis dalam panduan, tapi itu perlu ditanamkan agar anak jangan lebay, jangan mudah menyerah. Itu kan penting. Oleh karena itu sebenarnya karakter itu luas sekali. Nah, kalau guru terpaku kepada 7 tema yang ada dalam buku panduan atau 10 yang rahmatin alamin, ya hanya terkunci di situ, nggak berkembang-kembang macam-macam. Jadi bebas saja. Tapi yang penting untuk kebaikan karakter peserta didik. Bisa juga lewat kegiatan workshop, seminar dan sebagainya. Ada pengabdian masyarakat lewat maksama, masa ta'aruf siswa madrasah. Jadi pengenalan kampus itu bisa ada waktu 1 minggu. Dulu namanya MOS, namanya ospek ya. Sekarang kalau di madrasah maksama, masa ta'aruf siswa madrasah juga. Bisa disisipi nilai apa saja, cinta tanah air dan bangsa. Kadang bisa undang dari kepolisian, dari TNI, dari mana-mana, ya itu bisa ya dimasukkan di sana. Kemudian lewat ekstrakurikuler, kelompok remaja peduli pajak, ada kelompok peer dan sebagainya, itu juga bisa lewat khusus. Kalau mau gerakannya lebih hebat, lebih cepat ya, kayak ini loh, sekolah ramah anak itu kenapa bisa cepat gerakannya ya. Kemudian Adiwiyata juga begitu cepat menggairahkan sekolah dan madrasah karena ada gerakan sifatnya nasional. Kalau di madrasah tadi saya tawarkan nih, kira-kira nanti gerakan madrasah sadar pajak, gema pajak atau gemas pajak, terserah lah, gitu ya. Nanti kolaborasi nih Bu Ika dari Dijen Pajak dengan Kemenak dari Dijen Pendis itu, bikin itu di launching di beberapa tempat, itu menggairahkan, ya. Sesuatu kalau hanya diajarkan di kelas, gak ketok. Apa gak ketok itu? Gak kelihatan. Ya, tapi kalau ada kegiatan, kalau mau loh nih, tapi kami hanya nawarkan aja, kami siap dijadikan tempat tuh di madrasah-madrasah itu gerakan sekolah atau madrasah sadar pajak di launching oleh Dijen atau DJPB, kemudian Kanwil DJPB di tempat masing-masing, itu keren itu menurut saya. Mirip-mirip begini.
sebenarnya kan terinspirasi masa Orde Baru. Ketika ada adipura, ya loh, setiap gubernur, wali kota atau bupati dapat adipura, gak usah dikongkon, gak usah disuruh, gak usah dikasih duit. Mereka itu ya gotong royong membersihkan daerah atau daerah yang baik. Jadi kasih pancingan-pancingan berupa kegiatan. Ini kalau ada misalkan nanti launching atau gerakan sekolah atau madrasah sadar pajak, kemudian di launching di beberapa tempat, wah itu baik sekali. Apalagi nanti ada lomba. Nah, ada lomba penilaian mirip-mirip UKS itu loh. Ya lah, sekolah sehat itu nasional, bupati, wali kotanya diundang sampai ke kantor presiden. Waduh, keren tuh. Kira-kira begitu ya. Ini penting nih gerakan-gerakan itu. Kemudian ini perlu kita ada duta-duta. Jadi pemilihan siswa duta pajak. Ya, ini penting nih. Sekarang kan ada siswa duta lingkungan, duta sekolah sehat, duta macam-macam lah, gitu ya. Ini duta pajak, ada siswa di sekolah dan madrasah. Silahkan, menarik, bagi siswa menarik, bagi guru menarik, bagi sekolah menarik, bagi madrasah menarik, dan kalau semua tertarik, maka semua akan bisa mengerahkan energinya untuk mensukseskan sadar pajak, gitu ya. Saya tidak perlu membahas masalah kalau ada yang masih kurang, misalkan tadi pertanyaan penyelewangan itu urusan orang lain, ya. Kita tanamkan kepada anak-anak, misalkan ya, ketertiban berlalu lintas, tak usah membahas orang yang terobos lampu merah, tapi bagaimana kita bisa tertib, ya kan? Kedisiplinan bekerja, tak usah membahas orang yang telat-telat jemput gawe. Yang penting bagaimana kita memberi contoh untuk disiplin. Menurut saya lebih baik begitu daripada diskusi membahas orang yang melanggar ketertiban lalu lintas, gitu ya. Lebih baik kita kasih contoh. Nah, itu akan lebih baik daripada membahas orang lain yang memang dari segi kesadarannya belum besar. Nah, menurut saya begitu ya. Tentang pajak ini lebih bagus kita memberi contoh kepada anak-anak bagaimana kita sadar pajak. Mau di warung kopi, warung makan, dapatkan struk pajak, kapopo, bismillah, semuanya untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk umat manusia. Kira-kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.